Smart listeners, orang-orang senang begitu ya, apalagi mungkin remaja-remaja yang sekarang sedang, banyak merasakan cimon begitu ya, cinta monyet, di mana rasa sensasinya menyenangkan tapi cukup bikin pusing begitu. Banyak orang yang akhirnya mengejar jatuh cinta dalam tanda kutip, tapi mungkin juga ada dari Anda yang sebenarnya bingung, "Saya pernah nggak sih ngerasain cinta di dalam hidup saya?" Sebenarnya lebih baik bangun cinta atau kita jatuh cinta. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana kabar Anda? Tasya Rustama temani Anda di kesempatan kali ini dalam program Smart Happiness di hari Jumat seperti biasa. Begitu ya, kami akan temani Anda. Kita akan sama-sama berbincang dan juga menggali insight tentu saja seputar bagaimana menciptakan kebahagiaan begitu Smart Listeners di dalam hidup kita. Bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. As always Pak Arfan. Yes, Ya. Pak Arfan, kita ngomongin kamu jatuh cinta atau bangun cinta. Nah, ini menjadi topik yang menarik begitu ya, Pak Arfan. Tapi apa sih kalau bisa kita sambungkan begitu ya ke dalam konsep happiness? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Ketika saya posting ini di Instagram, juga di Facebook, di WA status ya, Mhm, beberapa kawan pendengar gitu ya berkomentar kepada saya, wah mhm. topiknya anak muda banget nih gitu. Eh, itu sebuah kesalahan berpikir gitu. Mmm, Itu sebuah kesalahan berpikir yang mengatakan bahwa oh ini topiknya anak muda banget nih. mhm, Oh, ini topiknya buat orang yang masih pengantin baru nih, gitu ya. Oh, ini topiknya buat orang yang baru merit. Itu sebuah kesalahan berpikir, dan di sini mmm, letaknya kenapa banyak pernikahan itu berakhir gitu. mmm, Ini bukan topik anak muda loh ini. Ini topik setiap orang gitu. Ini bukan topik orang yang masih jadi pengantin baru yang baru menikah, bukan. Ini topik bahkan orang-orang yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun. Ini topiknya tuh adalah ini. Ya, kenapa kita harus eh, bilang bahwa ini hanya topik untuk orang-orang yang baru menikah atau topik untuk anak muda? No gitu. Dan data menunjukkan, nah ini penting sekali nih Tasya ya. Data menunjukkan pernikahan itu banyak sekali yang berpisah gitu loh Tasya. mhm. Jadi di Indonesia tahu nggak dalam 1 tahun itu berapa pasangan yang bercerai? Bisa Berapa? nebak nggak? Mmm, enggak, 100? Dalam satu 100 tahun ya? tahun ya? 1000? 1000? Oh lebih, lebih. Coba coba lagi. 1 juta? Oh kebanyakan. Kebanyakan ya? 500.000. 500.000. Wow. Bayangkan ya, dalam 1 tahun itu ada 500.000 perceraian, gitu ya. Berarti kalau kita cari 1 hari ya, 1 tahun kan 365 hari. Mhm, Kalau 1 tahun ada 500.000 perceraian, maka 1 hari itu ada 1.370 perceraian. bener. Mmm, 1.370 loh dalam 1 hari loh, banyak loh itu. iya. Nah, 1 hari kan ada 24 jam. Oke, berarti kita pengen tahu ada berapa perceraian yang terjadi dalam setiap jam. Nah, ini menarik nih. Ternyata dalam 1 jam itu ada 57 perceraian. Mmm, wow. 1 jam. Kita kan talk show dari jam berapa nih? Kita talk show dari jam 7 sampai jam 8 ya. Mhm, Selama kita talk show ini, 1 jam ini akan terjadi 57 perceraian. Bayangkan itu. Berarti setiap perceraian itu terjadi dalam kurang lebih 1 menit. Setiap 1 menit itu satu perceraian. mhm, Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena ini konsepnya itu tadi. Karena konsepnya kalau kita bicara jatuh cinta versus bangun cinta, dianggap ini topiknya anak muda, topiknya mmm, orang yang baru menikah, sehingga orang-orang yang sudah menikah itu tidak lagi membangun cintanya dan akhirnya cinta itu expired. Jangan lupa, cinta itu bisa expired loh. mhm, Ya, jatuh cinta itu bisa expired. Dan ketika dia sudah expired, ya selesai semuanya gitu. iya, Nah, makanya pagi hari ini kita ingin bawa sebuah topik yang sangat relevan buat siapapun, yaitu kamu jatuh cinta atau bangun cinta. Nah, itu harus dijawab di dalam talk show ini. Silakan nanti teman-teman boleh berkomentar ya via WA, Instagram, sosial media, YouTube dan sebagainya. Tapi tolong dijawab ya, kita refleksi ke dalam. Kamu
jatuh cinta atau bangun cinta, gitu Hmm. ya. Karena banyak orang yang tidak menyadari perbedaan antara dua hal ini Oke. dan merasa bahwa hidupnya baik-baik saja karena dia sudah punya dasar yang namanya jatuh cinta. Jadi kehidupan itu dibangun di atas sebuah landasan yang namanya jatuh cinta. Mhm. Padahal jatuh cinta itu adalah sesuatu yang sangat rapuh, amat sangat rapuh yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu nggak ada fondasi apapun gitu. Jatuh cinta itu hanya sebuah feeling, hanya sebuah perasaan yang muncul begitu saja gitu. Mhm. Mhm. Nanti kita akan coba lihat Oke. apa sih bedanya jatuh cinta dengan bangun cinta. Tapi mari kita simak dulu lagunya ya. Ini bagus nih lagunya ini ya. Saya juga baru ketemu lagu ini beberapa hari lalu sih. Lagi cari topik ini, tahu-tahu ini ada lagu yang bagus juga nih untuk kita simak gitu ya. Lagu ini dari Three Composers. Jadi lagu Bangun Cinta ini menyampaikan bahwa cinta sejati itu bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, Mhm. tetapi sesuatu yang dibangun dengan kesadaran, dengan usaha, dan dengan arah yang jelas gitu ya. Lagu ini mengkritik konsep jatuh cinta yang impulsif dan beresiko menyakitkan, lalu menawarkan alternatif. Alternatifnya adalah membangun cinta. Yang pasti membangun cinta itu lebih sulit daripada jatuh cinta, namun dia memberikan makna dan tujuan yang jelas gitu. Mhm. Dan di akhir eh, lagu ini menegaskan bahwa kebahagiaan dalam hubungan itu lahir dari komitmen yang dirawat. Nah Mhm. itu namanya bangun cinta. Komitmen yang dirawat, bukan dari emosi sesaat. Itu namanya jatuh cinta. Ya, mari kita coba lihat ya syairnya ya. Dia bilang begini. Kata pujangga, cinta itu luka yang tertunda. Walau awalnya selalu indah, bila bukan jodohnya, siap-siap untuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bener gak sih? Mhm. Jatuh itu kan sakit gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris juga kan dibilang fall in love kan. Fall itu kan jatuh kan. Mhm. Ya, jadi jatuh itu sakit. Eh, bangun itu semangat, bener ya? Bangun itu kan semangat gitu. Tapi memang perlu effort. Kalau jatuh itu kan nggak sengaja kita jatuh, tahu-tahu jatuh gitu. Mhm. Tapi kalau bangun kan perlu ada energi, perlu ada semangat gitu. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta, meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kemudian kalimat berikutnya, kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah jatuh cinta. Namun bila jodohnya kita pasti bahagia. Gitu ya. Em, sampai kapan bermain cinta, ku ingin bahagia, tetap selamanya untukku. Ya. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta, meski tak mudah, namun cinta kita jadi punya tujuan. Mhm. Nah, itu dia, Oke, Tasya. Pak Arfan, eh ini kalau bisa dibilang mungkin sebuah topik yang eh, pasti nggak bisa dibilang pasti ya. Semua orang mungkin ingin merasakannya begitu kan ya. Tapi Ya, kita kadang-kadang lupa begitu. Sebenarnya cinta tuh apa sih begitu ya Pak Arfan? Cinta tuh kata yang seperti apa sih? Ada yang bilang bahwa ketika kita melihat seseorang ini perasaannya menggebu-gebu kah? Ada yang bilang bahwa enggak, ini tuh datangnya perlahan. Ada yang bilang rasanya beda lagi. Nah, sebenarnya esensi dari cinta itu apa? Kita boleh bahas di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu Pak siap. Arfan. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Anda boleh bergabung Smart Listeners dalam program ini di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, sekarang kita ngomongin cinta. Di kesempatan kali ini algoritma YouTube juga jadi menarik menurut saya. Tadi saya nge-likes begitu kan ya, live di kesempatan pagi hari ini via handphone saya. Tapi ketika nge-likes tuh langsung ada ini, love terus dipanah begitu, menarik banget. Coba deh Anda likes video ini, kamu jatuh cinta atau bangun cinta, nanti ngelihat efeknya karena menarik banget. Nah, untuk Anda yang mau bergabung masih kami tunggu ya di 0812 11 12 959 atau juga yang di YouTube channel Radio Smart FM sedang menonton sekarang, mau bergabung, berkomentar boleh, bertanya juga silakan.
Masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness. Pak Arfan, kita ngomongin seputar cinta. Tapi kita kalau mau ngomongin cinta, jatuh cinta atau bangun cinta, kalau nggak tahu sebenarnya cinta itu apa ya, akan bingung juga begitu ya. Karena mungkin banyak pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama, merasa sudah terlalu lama, sparks itu udah nggak ada mungkin begitu ya. Hingga akhirnya merasa bahwa aduh, kayak getaran ini tuh udah nggak buat saya cinta lagi begitu. Tapi apakah iya itu yang dinamakan cinta atau seperti apa? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Saya balik bertanya kepada Tasya kalau gitu. Oke. Mewakili smart listener yang berada di seluruh dunia yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini. Kalau menurut Tasya itu cinta itu apa sih? Sebuah feeling kah? Jujur saya sendiri I have no idea ya Pak. Karena kalau saya sendiri menjalani hubungan, saya benar-benar logis. Jadi apa ya, getaran-getaran kayak gitu tuh nggak terlalu. Jadi saya ngebangun cinta ketika saya sudah menikah, baru saya mencoba untuk membangun itu. Bukan di awal ketika sebelum terikat pernikahan gitu, Pak Arfan. Ya, jadi banyak orang yang menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah feeling. Dan disinilah letak masalahnya. I see. Karena yang namanya feeling itu apa sih? Perasaan. Perasaan itu kan bisa datang dan surut gitu ya. Bisa datang, bisa hilang. Yang namanya perasaan itu kan berubah-ubah. Yang namanya perasaan itu kan tidak stabil. Yang namanya perasaan itu kan tergantung kondisi. Ya. Yang namanya perasaan itu kan tergantung situasi yang sedang kita rasakan hari ini. Dan itu berubah terus. Hari ini kok cinta banget gitu ya. Besok agak males gitu ya. Besok lagi kok sebel sama orang ini gitu ya. Besok lagi baper gitu ya. Itu kenapa? Karena melihat yang namanya cinta itu adalah feeling. Dan itulah yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu feeling. Jadi jatuh cinta itu bukan sebuah perilaku orang dewasa. Oh, oke. Iya kan? Jatuh cinta itu bukan perilaku orang dewasa loh. Anak SD aja bisa jatuh cinta kok. Benar nggak? Anak SD aja bisa jatuh cinta. Jadi jatuh cinta itu tidak istimewa gitu. Nggak ada istimewanya bahwa Anda tuh jatuh cinta, itu nggak ada istimewanya. Semua orang itu bisa jatuh cinta. Anak kecil aja bisa jatuh cinta. So apa istimewanya apa gitu? Nggak ada. Itu sesuatu hal yang bersifat spontan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda rencanakan sebelumnya. Tahu-tahu aku ketemu seseorang, tahu-tahu aku deg-degan ketemu orang ini. Taunya ada sesuatu yang berbeda ketemu orang ini. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa rencanakan. Terjadi begitu saja, terjadi spontan. Dan terjadi pada siapapun, bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun bisa jatuh cinta. Makanya itu namanya cinta monyet kan. Bahkan, ya kan? Jadi itu sesuatu yang sama sekali tidak istimewa gitu. Nah, ketika kita melihat cinta hanya sebagai sebuah feeling, maka saya ingin sampaikan, itulah yang membuat tadi di awal talk show ini kita katakan, kenapa di Indonesia ini perceraian tuh begitu tingginya, 500.000 dalam 1 tahun. 1.390 dalam 1 hari. 57 perceraian dalam 1 jam. Nah, gitu ya. Jadi kalau talk show ini bisa menyelamatkan 57 orang aja nih yang denger nih, dari jam 7 sampai jam 8 nih ada 57 orang yang sudah berpikir untuk 57 pasangan ya. 57 pasangan yang sudah berpikir untuk bercerai, tahu-tahu nggak jadi bercerai gara-gara dengerin talk show ini. Saya udah merasa sangat berbahagia banget gitu. Gitu ya, karena banyak orang yang menikah itu landasannya itu hanya jatuh cinta. Dan dia menganggap bahwa jatuh cinta itu merupakan sebuah fondasi yang kuat untuk menjalani pernikahan. Saya ingin katakan itu kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Karena jatuh cinta itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya jatuh cinta itu bisa expired kok. Karena melihat yang namanya jatuh cinta itu hanya feeling gitu. Nah, yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu adalah bangun cinta. Nah, ini dua hal yang berbeda. Bangun cinta itu anak kecil nggak bisa. Bangun cinta itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mature, oleh orang yang matang, oleh orang dewasa. Gitu. Itu namanya bangun cinta. Dan orang yang membangun cinta itu melihat cinta itu bukan feeling. Kalaupun cinta dilihat sebagai feeling, itu hanya sebagai introduction saja lah gitu. Hanya sebagai awal cerita gitu. Awal ceritanya adalah feeling cinta itu. Tapi kemudian ketika kita menyandarkan hubungan kita hanya pada cinta yang bersifat
feeling itu sebentar aja akan expired gitu. Maka yang harus dilakukan setiap hari adalah apa? Bangun cinta. Orang yang membangun cinta itu melihat cinta itu adalah sebagai sebuah kata kerja. Love is a verb, bukan love is a feeling. Love is a verb. Cinta itu adalah kata kerja. Ini mindset berarti kan sebetulnya. Kalau cinta itu adalah kata kerja, maka cinta itu harus dibangun setiap hari. Gitu. Cinta itu harus dipupuk, dirawat, harus di-maintain gitu ya. Harus disegarkan setiap hari dan itu adalah sebuah perjuangan tanpa akhir gitu, tanpa akhir sampai nanti kita meninggal dunia, sampai kita berpisah. Itu kita memperjuangkan yang namanya bangun cinta gitu. Dan hanya itulah yang bisa membuat rumah tangga itu bertahan gitu. Jadi kalau jodoh itu kan Tuhan yang mempertemukan kita ya. Tuhan yang mempertemukan kita dengan pasangan kita tuh Tuhan loh. Tetapi setelah kita dipertemukan, Tuhan menyerahkan kepada kita. Silahkan, inilah jodohmu. Ya, silahkan kamu rawat, silahkan kamu pupuk, silahkan kamu tumbuh kembangkan supaya kamu bisa hidup bahagia. Kan ujungnya adalah bahagia kan. Tapi kemudian kita menganggap, oh ya cukup, aku kan sudah dipertemukan dengan orang yang aku sukai, aku kagumi gitu ya. Ini adalah takdir dari Tuhan. Betul, itu takdir dari Tuhan. Tapi apakah hubungan itu akan berlangsung terus atau tidak? Yang namanya jodoh itu adalah kombinasi dari takdir Tuhan plus nasib yang diciptakan oleh kita sendiri. Takdirnya Tuhan yang mempertemukan kita dengan pasangan kita. Tapi kemudian apakah hubungan itu akan langgeng atau tidak, atau putus di tengah jalan, itu sama Tuhan itu udah diserahkan kepada kita. Jadi jangan nyalain Tuhan nanti. Kemudian kita bilang jodohnya cuma segini, cuma setahun, 2 tahun, jodohnya cuma 5 tahun. Bukan itu. Itu adalah effort kita yang tidak ada. Kita tidak mau investasi dalam hubungan gitu. Tidak mau bangun cinta gitu. Jadi sangat rapuh kalau orang hanya jatuh cinta dan mendasarkan hubungannya hanya pada jatuh cinta. Sangat rapuh dan sebentar aja akan expired kok. Baik. Gitu, Berarti ini kan sesuatu yang tadi Pak Arfan juga bilang harus diperjuangkan begitu ya, Pak Arfan. Dimana kita tahu bahwa this is worth and unworthy. Iya, worth it. Ya tentunya ya kita harus nomor satu mindset kita adalah ini penting, ini sesuatu yang penting gitu. Ini penting nggak sih, membangun cinta itu penting nggak sih gitu? Penting, sangat penting gitu. Karena kalau tidak ya bagaimana mungkin kita bisa mencapai happiness gitu kalau kita tidak paham konsep-konsep yang sederhana seperti ini gitu. Jadi banyak sekali orang yang merasa cukup dengan jatuh cinta itu udah cukup gitu. Karena dia nggak paham gitu. Karena dia nggak paham bahwa jatuh cinta itu sesuatu yang sangat rentan gitu. Kenapa rentan? Karena itu feeling. Feeling itu akan sangat tergantung dari sesuatu yang ada di luar kita kok. Tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca. Akhirnya feeling kita kan bisa naik turun kan setiap hari kan. Kalau dasarnya adalah feeling, itu rapuh sekali. Rapuh sekali gitu. Nah, untuk bisa mempunyai dasar yang kuat supaya pernikahan itu langgeng, lestari, jangka panjang, ya kita harus bangun itu, akarnya itu loh, dari dalam tanah tuh dibangun akarnya. Disiram, dipupuk, dipelihara. Nah, itu namanya bangun cinta gitu. Oke. Pak Arfan, kan untuk bisa membangun cinta ini akan terjadi kalau dalam hubungan begitu ya. 2 orang, it takes two tango begitu kan ya. Butuh keduanya begitu kan untuk saling. Jika satu aja mungkin punya mindset yang berbeda, apakah ini bisa bekerja dengan lancar dan juga efektif Pak Arfan? Atau sebenarnya bangun cinta ini ya gak peduli apa yang terjadi di luar atau gak peduli apa yang terjadi di pasangan kita, ya ini adalah kita dengan diri kita pribadi begitu, atau seperti apa sih konsepnya? Kita izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Jeda dulu ya Pak Arfan ya. Tetap bersama kami Smart Listeners, perbincangan yang menarik, jadi pastikan Anda bergabung 0812 11 12 959.